Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para bapak, para ibu, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini, bagi antum yang pegang kitab, kita masih berada di halaman 110. Amthilatun lis-sadaqatil qasirah 'alal 'amili biha. Ini yang akan kita bahas dan kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Telah berkata penyusun kitab ini, kata beliau, wa ammas sadaqatul qasiratu ala nafsil 'amili biha. Adapun sedekah yang terbatas manfaatnya kepada diri pelakunya, ini yang hari ini kita bahas adalah sedekah yang bukan berupa harta dan manfaatnya terbatas hanya pada pelakunya saja. Kalau kemarin adalah sedekah yang bukan harta tetapi manfaatnya muta'addiyatun, meliber dan melubar atau meliber kepada orang lain. Famithlu anwa'iz zikri, contoh sedekah yang bukan dengan harta dan manfaatnya terbatas pada pelakunya saja, seperti macam-macam zikir.
minat tasbihi berupa bacaan tasbih subhanallah, wat takbiri dan bacaan takbir Allahu akbar, wat tahmidi dan bacaan tahmid alhamdulillah, wat tahlili dan bacaan tahlil la ilaha illallah, wal istighfari dan bacaan istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan salawat Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin, wa kadzalika tilawatul Quran, wa kadzalika demikian juga termasuk sedekah yang bukan dengan harta dan manfaatnya terbatas hanya pada pelakunya, yaitu bacaan Al-Quran. Wal masyu ilal masajidi, berjalan menuju masjid. Dan kata Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Qawaid Fiqhiyah mengatakan, maknanya bukan hanya berjalan menuju ke masjid, tetapi juga pulang dari masjid, maka setiap langkah itu adalah bernilai sedekah. Satu langkah kemuliaannya diangkat, dan satu langkah itu juga dihapus keburukannya, dan dia bernilai sedekah. Wal julusu fiha, duduk di dalam masjid. Al julus fiha, duduk di dalam masjid. Lintidharis salah, dalam rangka menunggu salat. Aul istima'iz zikir, atau duduk dalam rangka mendengarkan zikir. Seperti hari ini, saat ini kita sedang duduk. Selain menunggu datangnya salat Isya, juga kita mendengarkan zikir bernama apa? Pengajaran ilmu. Itulah contoh-contoh sedekah yang bighairi malin, bukan dalam bentuk harta, yang manfaatnya qasiratun, terbatas, ala nafsil amili biha, terbatas manfaatnya hanya kepada pelakunya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di dalam qawaid fiqhiyah, Fadilatul Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, idza tazahamatil masalih quddimal a'la minha, apabila di hadapan kita ada beberapa maslahat yang tidak bisa kita kerjakan secara keseluruhan, kecuali harus ada yang dikerjakan dan harus ada yang ditinggalkan, maka kata beliau quddimal a'la minha, didahulukan pelaksanaannya yang lebih tinggi. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa jika ada sedekah yang bukan harta, di hadapan kita ada kesempatan bersedekah yang bighairi malin, bukan dalam bentuk harta, tetapi yang satu qasiratun, manfaatnya terbatas pada diri kita sendiri, dan yang satu adalah sedekah bighairi malin yang manfaatnya muta'addiyatun ilal khalqi, manfaatnya menubar kepada orang lain dan tidak bisa dikerjakan secara bersamaan, kecuali harus ada yang ditinggalkan dan ada yang dikedepankan. Maka kata beliau quddimal a'la minha, dahulukan yang lebih tinggi kemuliaannya. Dan sedekah yang bighairi malin, sama-sama bighairi malin, tetapi yang satu manfaatnya muta'addiyatun ilal ghair,
manfaatnya melebar kepada orang lain, maka ini lebih tinggi manfaatnya. Maka contoh kasusnya, jika antum sedang zikir pagi, zikir pagi ini adalah sedekah yang qasirah ala nafsil amili biha, terbatas manfaatnya kepada pelakunya. Tetapi ketika pada waktu yang bersamaan ada orang yang lain, ada orang lain butuh bantuan kita yang menyebabkan kita harus meninggalkan zikir pagi atau menundanya, maka tunda zikir ini, kerjakan yang manfaatnya luas kepada orang lain. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan min tamamil wara'i, di antara pertanda sempurnanya kehati-hatian seseorang di dalam beragama adalah an ya'rifa khairail khairan, an ya'rifa khaira al khairaini, mengetahui mana yang lebih baik di antara dua kebaikan atau lebih. Min tamamil wara'i, bahwa di antara pertanda kesempurnaan kewiraian seseorang di dalam beragama adalah ketika dia mengetahui mana yang lebih baik di antara sekian banyak kebaikan. Maka dengan dia mengetahui mana yang lebih baik di antara sekian kebaikan, dia kemudian mendahulukan yang lebih baik di antara kebaikan-kebaikan yang lain. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka di sini setelah kita tahu bahwasannya ini adalah sedekah yang bukan dengan harta, yang manfaatnya qasirah, terbatas pada diri sendiri, jika kemudian kejadiannya terjadi pada saat di mana di waktu yang bersamaan ada sesuatu yang lain yang manfaatnya lebih luas, maka dahulukan yang manfaatnya lebih luas. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, salatud duha kafiyatun fi syukri nikmati salamatil a'dha'i. Salat duha itu cukup mengcover untuk dalam rangka bersyukur atas nikmat selamatnya persendian anggota tubuh kita. Ini adalah kelanjutan dari syarah daripada Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah terhadap hadis yang ke-26, yang dimana kata Nabi, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, semua persendian kita yang jumlahnya 360 itu alaihi sadaqah, wajib atas kita, alaihi harus atas kita untuk disedekahi. Dan kemudian di dalam riwayat yang lain di mana dari Abu Dzar Nabi bersabda, kata Nabi, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, mencukupi dalam rangka mensedekahi 360 persendian tubuh kita dengan 2 rakaat. Rak'atani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat salat duha itu cukup mengcover sedekah kita dalam rangka mensedekahi 360 persendian yang ada dalam diri kita. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, wa salatu rak'atayil duha, salat 2 rakaat salat duha, wa innama kanata mujzi'ataini an dzalika kullih, sesungguhnya kenapa 2 rakaat salat duha itu mencukupi dari semua itu, yaitu dalam rangka mensedekahi 360 persendian dalam diri kita. Kenapa dianggap cukup?
li'anna fis salati, karena di dalam salat itu isti'malan, ada penggunaan lil a'dha'i, menggunakan, memberdayakan seluruh anggota tubuh, kulliha, semuanya, fit ta'ati wal ibadah, dalam rangka menegakkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu kafiyatan fi syukri nikmati salamati hadhil a'dha, maka keberadaan salat duha ini cukup mengcover sebagai dalam rangka bersyukur terhadap nikmat sehatnya, selamatnya anggota tubuh ini dari berbagai macam keburukan-keburukan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka demikian juga Al-Imamu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari, beliau mengatakan salatud duha taqumu maqamat 360 hasanah. 2 rakaat salat duha itu menempati posisi maqam 360 kebaikan, setara dengan 630 kebaikan allati yustahabbu lil mar'i an yas'a fi tahsiliha, yang dianjurkan bagi setiap pribadi untuk mengupayakan bisa mengerjakan 360 kebaikan kulla yaumin, setiap hari. Jadi kita ini dianjurkan bisa melakukan 360 kebaikan di setiap hari, liyu'tiqa mafasilahu allati hiya bi'adadiha, dalam rangka untuk membebaskan persendian di dalam tubuh kita yang jumlahnya 360 persendian. Artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, boleh jadi ini isyarat buat kita. Buat kita yang usianya sudah di 50 ke atas, yang sudah mulai kaku sendinya, mestinya lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk bisa melakukan sholat duha minimal 2 rakaat. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, yustahabbu lil mar'i an yas'a fi tahsiliha, dianjurkan bagi seseorang untuk bisa menghasilkan 360 kebaikan dalam setiap hari. Itu dilakukan dalam rangka liyu'tiqa mafasilahu, dalam rangka membebaskan persendian-persendian yang ada pada dirinya yang jumlahnya adalah 360. Ketika kita tidak mampu melakukan 360 kebaikan setiap hari, maka 2 rakaat salat duha itu mengcover itu semua. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa baqiyatu hadhihi al-khisal al-madhkurah, sedangkan poin-poin yang lain yang disebutkan yang mana dalam rangka sodakoh atas sulama persendian kita, itu aktsaruha isti'malun li ba'di a'dha'il badan khassatan, kebanyakan adalah menggunakan sebagian anggota tubuh. Baca subhanallah hanya menggunakan anggota tubuh lisan, la ilaha illallah juga demikian. Tetapi salat semua digerakkan, bukan hanya lisan, tetapi bahkan telinga ini mendengarkan bacaannya, bahkan otak ini, hati ini konsentrasi terhadap bacaannya, dan kemudian anggota tubuh digerakkan untuk berdiri, ruku, sujud, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk untuk tasyahud, dan seterusnya. Semuanya digerakkan. Makanya hikmahnya bahwa 360 kebaikan yang harus kita usahakan setiap hari
bisa di cover dengan 2 rakaat salat duha. Fala takmulu shadaqatu biha hatta ya'tiya minha bi'adadi sulamal badani. Kalimat ini penting kita garis bawahi. Tidak sempurna sedekah dengan semua itu tadi hatta ya'tiya minha bi'adadi sulamal badan, kecuali ya sampai kita mendatangkan kebaikan sejumlah bilangan persendian kita. Artinya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, setiap persendian harus kita sedekahin, maka tidak sempurna sedekah kita atas persendian kita kecuali dengan mendatangkan 360 kebaikan setara dengan jumlah persendian kita. Maka mungkin malam ini kita semakin terketuk akan betapa pentingnya salat duha 2 rakaat ini. Wahia 360, dan jumlah sulamal badan, jumlah persendian anggota tubuh kita itu adalah 360 kama fi hadits Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasul telah bersabda innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa thalathimi'atin mufassal, bahwa setiap manusia dari anak Adam ini diciptakan di atas 360 persendian. Faman kabbara, barang siapa yang membaca takbir Allahu Akbar, wa hamidallah, dan membaca alhamdulillah, wa hallalallah, dan membaca la ilaha illallah, wa sabbahallah, dan membaca subhanallah, wastaghfarallah, membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, dan wa azala hajaran an tariqin nas, menyingkirkan batu yang menghalangi jalan manusia, au syaukatan au 'azaman an tariqin nas, menyingkirkan duri atau tulang belulang yang terhampar di jalan yang dilalui oleh manusia, wa amrun bin ma'rufin au nahyun an munkarin, itu kata Nabi ada itu setara jumlahnya adalah setara dengan 360 kebaikan, setara dengan jumlah sulama an-nas, persendian manusia. Maka jika kita tidak mampu melakukan itu semua dalam sehari sebanyak 360 kebaikan, maka 2 rakaat salat duha itu mengcover semua itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka artinya ini kita berbicara bersyukur kepada Allah atas nikmat selamatnya persendian anggota tubuh kita. Dan kata Al-Imamu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bersyukur itu salah satu dari 2 pilar penyangga agama ini. Kata beliau di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan mabnad din ala qa'idataini, bangunan agama ini tegak di atas 2 penyangga kokoh. Apa itu 2 penyangganya? Az-zikru wasyukru, berzikir dan bersyukur. Dan keduanya saling mengakibatkan. Tidaklah orang berzikir kepada Allah kecuali artinya dia sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kemarin kita sudah mengutip apa yang dikatakan oleh sebagian salaf yang dikutip oleh Al-Imamu Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, bahwa
Yang namanya bersyukur itu selain dengan ucapan, anna syukra yakunu bil fi'li kama yakunu bil qawli wan niyyah. Sebagaimana bersyukur itu adalah dengan ucapan dan dengan hati, juga bersyukur itu adalah dengan perbuatan. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, agama ini dibangun di atas dua kaidah, di atas dua penyangga, yaitu az-zikr wa syikr, zikir dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya saling menunjukkan, orang yang zikrullah itu artinya dia sedang bersyukur kepada Allah. Makanya tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kabbarallah, barang siapa yang halala, barang siapa yang hamidallah dan seterusnya, maka itu adalah merupakan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat selamatnya persendian kita. Saudaraku ikhwatal iman, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ini yang dijadikan dasar oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya agama ini dibangun di atas dua pilar yang kokoh, yaitu az-zikru wasyukru. Karena Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian tentang aku, maka aku akan menzikirkanmu, akan menyebut-nyebutmu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian menjadi kafir. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, zikrullah itu yatadammanu zikra asma'ihi wa sifatihi wa zikra amrihi wa nahyihi wa zikrahu bi kalamihi. Zikir dengan asma dan sifatnya, zikir terhadap perintahnya, zikir terhadap larangannya, zikir dengan kalamnya yaitu membaca Al-Quran, zikir dengan perintahnya dengan menjalankan perintahnya, zikir terhadap larangannya dengan meninggalkan larangannya. Itulah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedangkan syukur, kata beliau, al-qiyamu lahu bi ta'atihi wa taqarrub ilaihi bi anwa'i mahabbihi zahiran wa batinan. Bersyukur adalah menegakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taqarrub kepadanya dengan berbagai macam apa yang dicintai oleh Allah zahiran wa batinan. Dan keduanya, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadanil amrani, yaitu az-zikir wa syukur, adalah merupakan jima'uddin, tali simpul ikat yang mengikat agama. Runtuhkah agama seseorang atau tegakkah, kokohkah agama seseorang? Lihat komitmen seseorang itu terhadap dua hal ini, yaitu az-zikru wa syukru, zikir dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, keduanya inilah, yaitu az-zikru wasyukru. Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Adalah untuk keduanya. Karena dengan zikir dan dengan bersyukur kepada Allah, maka artinya kita menegakkan tauhid. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya ini Al-Fawaid, bila mengatakan bahwasanya itu semua tidak sempurna kecuali dengan tauhid. Artinya zikir kita, syukur kita, itu menunjukkan tegaknya tauhid dalam diri kita. Itu menunjukkan tegaknya agama dalam diri kita. Dan agama itu dikatakan agama adalah ketika dia tegak di atas tauhid yang benar. Maka artinya saudaraku ikhwatal iman, kenapa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini? Kenapa Allah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini? Adalah dalam rangka tegaknya agama.
Agama adalah tauhid, dan itu teraplikasikan di dalam zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kita itu termasuk mensyukuri apa yang ada dalam diri kita, bukan hanya nikmat harta, bukan hanya nikmat agama, tetapi bahkan nikmat keberadaan kita di dunia ini, selamat dari berbagai macam keluh kesah penyakit yang menghampiri kita. Maka itu perlu bersyukur. Dan makanya kemudian Nabi mengatakan bahwa kullu sulama annas, setiap persendian yang menyusun anggota tubuh kita ini, itu harus kita sedekahi. Ya, sebagaimana dalam hadis yang ke-26 dalam kitab ini, kullu sulama minan nas alaihi sedekah. Semua persendian yang jumlahnya 360 itu harus kita sedekahin. Makanya kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa kita dianjurkan, yustahabbu lil mar'i, dianjurkan atas setiap seseorang untuk bisa mendatangkan, melakukan 360 kebaikan setiap hari dalam rangka mensyukuri 360 persendian tubuh kita ini. Dan ketika kita tidak bisa mendatangkan 360 kebaikan dalam satu hari itu, maka 2 rakaat salat duha itu mengcover 360 kebaikan dalam rangka mensedekahi 360 persendian dalam diri kita itu. Dan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menambahkan penjelasannya. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yanbaghi lil insani an yajtahida kulla yaumin, seyogianya bagi setiap manusia untuk bersungguh-sungguh mengupayakan setiap hari an ya'tiya min af'alil khairi, untuk bisa melakukan kebaikan di setiap hari, bimiqdari dzalikal adad, sesuai dengan jumlah bilangan persendian dalam tubuh kita. Fa illam yutiq, jika tidak mampu, maka kata beliau, fa inna salata rakaataini yanubu an dzalika. Jika kita tidak mampu mendatangkan 360 kebaikan dalam setiap hari, maka 2 rakaat salat duha itu mengcover semua itu. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali mengutip perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa bersyukur itu adalah salah satu daripada 2 pilar agama ini. Maka jaga zikir kita, jaga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Zikir yang banyak. Ya, dan standar bawahnya, minimalnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dan senada dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, bahwa angka bawah kita masih dianggap telah berzikir dengan zikir yang banyak sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, adalah zikir ba'da shalah kita lakukan, zikir pagi kita lakukan, zikir petang kita lakukan, kemudian zikir yang sifatnya insidental. Saat masuk rumah apa yang kita baca, keluar rumah apa yang kita baca, masuk masjid apa yang kita baca, keluar masjid apa yang kita baca, masuk toilet apa yang kita baca, keluar toilet apa yang kita baca. Maka barang siapa yang telah demikian di dalam berzikir kepada Allah, maka dia telah dianggap sebagai orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, walaupun pada angka bawah, batas minimal. Artinya berarti ketika kita tidak seperti itu, jangan-jangan kita tertuduh sebagai orang yang sedikit zikirnya. Dan orang yang sedikit zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada kemiripan dengan orang-orang munafik.
Karena Allah mengatakan tentang orang munafik itu adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Maka ikhwatal iman, jaga zikir kita, dan tidaklah orang itu ahli zikir kecuali dia ahli syukur. Maka dia telah menjaga agama ini dengan dua penopang yang sangat kokoh. Dan di antara hikmah zikir itu ikhwatal iman, kata Nabi dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari, yang dikutip oleh Al-Imamu Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kata Nabi, Allah telah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, in dzakartani fi nafsik, jika engkau mengingatku dalam dirimu, jika engkau menyebutku dalam jiwamu, dalam dirimu, dzakartuka fi nafsi, maka aku pun akan menyebut engkau dalam diriku. Wa in dzakartani fi mala'in, dan jika engkau mendikiri aku, mengingat aku, menyebut aku di tengah-tengah keramaian orang, di tengah halayak, maka dzakartuka fi mala'in minal malaikah, maka aku akan menyebut engkau di tengah-tengah halayak dari kalangan para malaikat. Au fi mala'in khairin minhum, atau dalam halayak yang lebih baik daripada halayak manusia. Wa in danauta minni shibran, dan jika engkau mendekat kepadaku satu jengkal, danautu minka dzira'an, maka aku akan mendekat kepadamu secara satu dzira'. Wa in danauta minni dzira'an, dan jika engkau mendekat kepadaku satu dzira', danautu minka ba'an, satu depah. Wa in ataitani tamshi, dan jika engkau mendatangi aku berjalan dengan cara berjalan, maka kata Allah, ataituka uharwilu, aku akan menyambutmu, aku akan datang kepadamu dengan cara berlari. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka itulah sedekah yang bukan dengan harta. Dan lihat 2 rakaat salat duha itu cukup bagi kita untuk mengcover 360 kebaikan setiap hari dalam rangka mensyukuri selamatnya anggota tubuh berupa persendian ini. Selanjutnya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita masuk kepada hadis yang ke as-sabi' wal 'ishrun, hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27, yaitu Anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas, rawahu Muslim. Yang artinya, kata Nabi, al birru, yang namanya kebajikan, yang namanya al birru, kebajikan itu husnul khuluq, dalam bentuk bagusnya akhlak. Sedangkan wal ithmu, yang namanya perbuatan dosa, adalah mahaka fi nafsika, apa yang meresahkan dalam jiwamu, wa karihta an yattali'a alaihin nasu, dan engkau tidak suka kalau apa yang engkau lakukan itu akan terlihat oleh orang lain. Jadi dosa itu adalah adalah sesuatu yang meresahkan dalam jiwa kita,
dan kita tidak suka kalau orang lain melihat apa yang kita lakukan yang meresahkan jiwa ini. Wa an Wabisah ibn Ma'badin qala, dari Wabisah bin Ma'bad beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Nabi bersabda, ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi, engkau datang kepadaku dalam rangka bertanya tentang apa itu albir, kebajikan, wal ithmi, dan apa itu tentang dosa. Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, qultu, aku berkata, na'am, betul, ya wahai Rasul. Qala, maka Nabi bersabda, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu, yang namanya kebajikan itu adalah apa yang tentram kepadanya jiwa. Jiwa merasa tentram untuk melakukannya. Watma'anna ilaihil qalbu, dan menjadi tentram kepadanya hati. Hati pun tentram melakukan saat kita melakukannya. Sedangkan wal ithmu, yang namanya dosa, adalah mahaka fin nafsi, apa yang meresahkan dalam jiwa. Wa taraddada fis sadri, dan terjadi taraddud, keguncangan dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun manusia semuanya menfatwakan kepadamu tentang bolehnya perbuatan itu. Apabila jiwa ini guncang, jiwa ini resah, jiwa ini merasa malu kalau ini nampak terlihat oleh orang lain, maka itu adalah cukup fatwa bagimu untuk jangan engkau melakukannya. Saudaraku ikhwatal iman, kita lihat syarahnya. Kata al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, hadhil ahadits, hadis-hadis ini, yaitu hadis dari Nawas bin Sam'an dan hadis dari Wabisah bin Ma'bad, ishtamalat ala tafsiril birri wal ithmi, mengandung tafsiran apa itu albirru, kebajikan, apa itu al-ithmu, dosa. Wa ba'duha fi tafsiril halali wal haram, sebagiannya dalam menafsiri apa itu al-halal dan apa itu al-haram. Fa haditsun Nawas bin Sam'an, hadis Nawas bin Sam'an yang pertama di atas pada hadis yang ke-27 ini, fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi al-birra, Nabi menafsiri dalam hadis ini apa itu al-birra dengan tafsiran bihusnil khuluqi, bahwa albirru, kebajikan itu adalah bentuknya adalah bagusnya akhlak kita kepada orang lain. Sedangkan pada hadis Wabisah, hadis yang kedua, wa fassarahu fi hadisi Wabisah wa ghairihi, dalam hadis berikutnya Nabi menafsiri albirru itu bukan dengan husnul khuluq, tetapi albirru itu adalah bimatma'anna ilaihil qalbu wan nafsu, yaitu dengan apa yang menentramkan jiwa dan hati. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, terkesan tafsiran apa itu albirru itu ada keragaman, dan memang ragam. Yang di atas mengatakan albirru itu adalah husnul khuluq, yang hadis kedua mengatakan albirru itu adalah matma'anna ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Maka kata al-Imam Ibnu Rajab, wa in ikhtalafa tafsiruhu lil birri, walaupun terjadi perbedaan tafsiran terhadap apa itu albirru dalam dua hadis ini, adalah li'annal birra yutlaqu bi'tibaraini muayyanaini, karena yang namanya kebajikan itu secara mutlak adalah maksudnya dua hal yang tertentu. Ahaduhuma, yang pertama, bi'tibari muamalatil khalqi bil ihsani ilaihim, yang pertama
kebajikan dalam bentuk interaksi kita dengan makhluk yang lain dari kalangan manusia dengan berbuat baik kepada mereka. Wa rubbama khussa bil ihsani ilal walidaini, dan boleh jadi bahkan ada muamalah tertentu yang dikhususkan kepada kedua orang tua kita, maka disebutnya birrul walidain. Wa yutlaqu katsiran 'alal ihsani ilal khalqi 'umuman, dan juga albirru kepada makhluk yang lain. Artinya saudaraku ikhwatal iman, tafsiran albirru, apa itu perbuatan bajik, perbuatan yang baik, itu satu sisi adalah bentuknya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini adalah albirru dalam rangka berinteraksi sosial dengan orang lain. Ini yang pertama. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul, adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, albirru syai'un hayyinun, bahwa yang namanya albirru itu adalah sesuatu yang lembut, sesuatu yang lentur. Wajhun taliqun wa kalamun layyinun, wajah yang sumringah, kalam ucapan yang lembut. Ini adalah albirru. Maka saudaraku ikhwatal iman, orang yang paling berhak mendapatkan albirru dari kita dalam bentuk wajhun taliqun, wajah yang cerah, wa kalamun layyinun, dan ucapan yang lembut, orang yang terdepan mendapatkan itu dari kita adalah kedua orang tua kita, kemudian adalah istri-istri kita, kemudian adalah anak-anak kita. Walaupun terkadang kita mendapati ada sesuatu yang tidak kita suka dari orang tua kita, dan itu wajar karena kita manusia. Walaupun terkadang kita mendapatkan sesuatu yang kita benci dari istri-istri kita, dan itu wajar karena kita manusia biasa. Walaupun terkadang kita mendapatkan sesuatu yang kita benci dari anak-anak kita, dan itu wajar. Tetapi kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan baik. Ya, pergauli mereka dengan baik. Ya. Dan kata Allah, fa in karihtumuhunna, jika engkau mendapati sesuatu yang kamu tidak suka dari mereka, maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka bersabarlah terhadap apa yang engkau dapati dari sesuatu yang tidak engkau suka dari mereka, orang yang terdekat denganmu itu. Maka fayaj'alullahu fihi khairan katsira, dengan bersabarmu terhadap apa yang engkau dapati dari sesuatu yang engkau tidak suka dari orang terdekatmu, maka Allah akan jadikan kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak. Jika anak kita mulai tidak ada tanda-tanda tidak saleh, maka boleh jadi karena kita tidak sabar terhadap istri-istri kita, orang tua kita. Tetapi ketika kita bersabar dengan memperlakukan orang tua kita, istri-istri kita, anak-anak kita, maka fayaj'alullahu fihi khairan katsira, Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak. Apapun keburukan yang muncul dari keluarga kita akan Allah rubah menjadi kebaikan. Dengan sebab apa? Kita bersabar di dalam memperlakukan orang tua kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Maka berikan al-ma'ruf kepada orang tua kita, berikan al-ma'ruf kepada istri-istri kita, berikan al-ma'ruf pada orang-orang terdekat dengan kita. Dan kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-ma'ruf itu adalah ma yata'arafuhun nasu wala yunkiruhu syar'u, apa yang dikatakan baik oleh manusia dan tidak diingkari oleh syariat. Maka simpulannya adalah apa yang dikatakan baik oleh Allah, berikan kepada mereka. Apa yang dikatakan baik oleh Rasulullah, maka berikan kepada mereka. Apa yang dikatakan baik oleh manusia, dan di antara manusia itu adalah orang tua kita, istri kita, anak kita, apa yang dikatakan baik oleh manusia dan tidak bertentangan dengan apa katanya Allah dan Rasulnya, berikan kepada mereka. Maka fayaj'alullahu fihi khairan katsira, Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak. Jika buruk berupa buruknya akhlak anak kita, Allah akan rubah anak itu menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Jika keburukan itu bernama buruknya akhlak istri kita, maka Allah akan jadikan, Allah rubah menjadi akhlak yang baik. Jika keburukan itu bernama sulitnya ekonomi, maka Allah akan berikan menjadi kebaikan dengan
perbaikan ekonomi. Jika keburukan itu bernama penyakit, maka Allah rubah penyakit itu menjadi kesehatan. Maka berikan kebaikan, maka Allah akan menjadikan banyak kebaikan di dalamnya. Fayaj'alullahu fihi khairan katsira. Wallahu a'lam bishawab. Maka albirru adalah husnul khuluq di antara maknanya. Dan orang yang paling berhak terlebih dahulu mendapatkan baiknya akhlak kita adalah orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, dan kerabat kita, terus baru melebar ke orang lain. Jangan dibalik, orang luar lebih dahulu mendapatkan kebaikan kita, sementara orang dalam mendapatkan keburukan kita. Maka Nabi mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang dianggap baik oleh keluarganya. Sedangkan aku, kata Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik, dianggap terbaik oleh keluargaku. Demikian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.